kalau kita bergeraknya dunia pendidikan, bagaimana kurikulum uji kompetensi lewat sholat. Nah, bukan tentang sholatnya, tentang kompetensi sholat, tetapi makna dibalik sholat. Tadi ada nilai-nilai ruhiyah kejujuran, ada nilai-nilai tentang khusyuk, terus ada meditasi, dan banyak hikmah yang terambil dari nilai-nilai dibalik sholat. Ya, secara fisik juga tadi bagian dari olahraga, atau yang terpenting peredaran tubuh, peredaran darah berjalan dengan lancar dengan adanya gerakan sholat. Beberapa peneliti siapa yang tentang sholat, gerakan sholat itu ada ya, setelah tentang makna dibalik tahajud, dan beberapa peneliti lainnya sudah membuktikan, termasuk gerakan-gerakan dalam sholat yang begitu luar biasa. Ternyata dibalik gerakan yang sederhana itu, namun banyak gerakan yang justru menjadi tumpuan peredaran dalam tubuh. Kalau sebagai milenial, terakhir catatan kami tentang bagaimana sholat itu menjadi sebuah wahana meditasi atau wahana curhat. Nah, begitu tadi disampaikan, bahasanya curhat ketika seseorang itu tidak punya tempat tidak punya bau untuk bersandar, bagaimana bahasanya, masih ada sajadah untuk diamparkan atau kita kira-kira begitulah. Jadi sholat ini menjadi sebuah tempat curhat seseorang dengan Tuhannya. Ada tadi istilahnya kurang paham, ada gitu kan. Jadi makanya itu curhat lah, curhat antara hamba dan Tuhannya, menjadi sebuah keluh kesah antara hamba dengan Sang Pencipta. Tidak banyak, nanti mungkin ada tambahan, dan tadi ada beberapa yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang masih meneliti tentang bagaimana tadi sholat menjadi uji kompetensi. Tadi mungkin kalau peneliti Dokter Al-Habsah, apa namanya ya, Tabib Habsah tadi, Tabib Al-Habsah tadi, perlu pendalaman, kira-kira nanti dikembangkan di, khususnya di Aum lah, ketika kita punya refleksi untuk apa ya, ketika bahkan mungkin PPDB atau ya apa, lewat uji kompetensinya lewat sholat ya, mungkin ada rumusan atau kurikulum yang tepat. Nah, ini mungkin PR terbaru bagi kami, khususnya di bidang dakwah, nanti bagaimana pendekatan kompetensi lewat sholat. Karena secara keseluruhan ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, tidak jauh akan kita bicara tentang sholat, karena hadiah dari kisah Isra Mi'raj itu ibadah sholat itu. Dan bahkan yang lain, ketika Nabi Musa yang pertama ketemu dengan Rasul ketika di langit itu, Nabi Musa apa Nabi, beliau menangis bagaimana umatnya Rasul, karena umatnya Rasul itu umatnya banyak yang masuk surga, sedangkan umatnya Nabi Musa, kalau nggak salah Nabi Musa apa Nabi Nuh, itu sedikit yang masuk di surga. Karena kita bersyukur dalam menjadi umat Rasul, hadiahnya, hadiah utama itu sholat tadi. Sholat itu termasuk tadi menarik ketika doa as-sholatu wa doa ya begitu. Sholat itu kan doa-doa, di dalamnya kandung banyak zikir, dan itu menjadi sakesti, menjadi sakesti ketika kita ya, makanya PR kalau kita tahu maknanya kan menjadi sakesti. Nah,
anekdotnya ketika kita tidak paham apa yang kita baca, apakah itu menjadi sakristi bagi kita? Apa menjadi, ya bisa jadi karena tidak paham itu makanya sholat itu tidak berkesan kepada kita. Tidak benar, kalau namanya sakristi kan kita harus yakin, oh saya bisa. Misalnya bahasa Inggrisnya I can ketika orang itu dikasih hanya dikasih bahasa Inggrisnya, nggak tahu maknanya, mungkin juga nggak akan berimpact atau tidak akan membekas dalam dirinya. Ini menjadi catatan untuk kita bersama bahwa sholat itu harus benar-benar kita paham apa yang kita ucapkan. Makanya ketika ada hadis itu, jangan la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jadi jangan mendekati sholat ketika kita itu dalam keadaan mabuk, karena kita nanti tidak paham apa yang akan kita ucapkan. Itu sakristinya tidak akan kembali dengan kita. Tadi benar sampaikan pemateri, ada sakristi ketika dari ruku ada sakristi, ada syukur, sujud ada sakristi tentang tumakninah, syukur, begitu. Pengabdian lah, banyak pengabdian, doa, as-sholatu wa doa. Jadi banyak doa di dalam sholat, termasuk sholat itu kan doa. Mungkin banyak yang terlewat dari catatan kecil kami, tapi secara keseluruhan alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama hari ini tentang makna Isra Mi'raj dalam pendekatan psikologi. Ada tambahan masukan dari Pak Ketum, mungkin nanti bisa PR bersama buat kami khususnya di bidang dakwah. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi untuk ke depan mungkin kita coba, semoga bisa istiqomah aja Mas. Kita rutinkan, berapapun yang join tetap dimulai, berapapun yang join tetap kita laksanakan, kalau biar nanti juga ikhtiarnya insya Allah terjawab gitu lah. Atau mungkin nanti kalau platformnya lebih gampang pakai Instagram gitu. Tapi kalau Instagram kita nggak bisa ngobrol sih. Kalau Instagram nggak bisa ngobrol, pakai live IG gitu kan, orang joinnya kan lebih gampang. Tapi nggak bisa interaksi. Kalau pakai Zoom kan bisa dibalik, bisa saling berkomentar. Tapi kalau pakai Instagram tadi melihatnya cuma lihat aja. Oke. Itu terus ya alhamdulillah sudah dimulai. Kita kan nggak akan bisa sampai jauh sebelum melangkah satu langkah. Hari ini sudah ada langkah awal, insya Allah bisa jadi pijakan awal. Semoga nanti tetap maju, bisa lebih baik lagi. Cukup kalau saya tidak ada tahu lah Mas ya. Kita tahu kondisi lapangan lah. Namun nggih. Mic-nya belum nyala. Hah? Mic-nya belum nyala. Enggak, beliau sudah. Oh, sana ketutul. Suaranya enggak masuk, Pak. Iya. Ya, oke. Oke.
Udah mas. Sampun, sampun. Oke, Takut cukup nih. terima kasih disampaikan tadi di awal di pembukaan tadi disampaikan tentang mudah-mudahan menjadi istiqomah. Nah, kuis ya karena namanya juga proses belajar istiqomah dan ini punya arahnya ke sana istiqomahnya itu karena emang apa istiqomah itu berat. Wira, istiqomah itu berat kalau muda itu apa istirahat. Nah, gitu. Oke. Nanti kita coba sambil tadi ada banyak masukan. Di awal tadi dari rumah kepikiran ini live-nya pakai apa ya? Kalau Zoom banyak ya mungkin kayaknya belum begitu familiar. Ya sebenarnya familiar. Mau IG jadi arahnya nanti per cabang punya